Assalamualaikum anak-anak yang tersayang. Di video kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Ayo mencoba. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakia. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakia atau biasa disebut terompa bakua di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Hari ini kamu akan mencoba permainan tradisional bakia dengan teman-temanmu. Sebelum melakukan permainan bakia, kamu harus memperhatikan hal berikut. 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakia. 3. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Nomor 4. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. 5. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. 6. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. 7. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan yang semakin baik dan kompak. 8. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Setelah bermain bakia, diskusikanlah hal berikut dengan teman kelompokmu. 1. Apakah kelompokmu berhasil mencapai tujuan tepat waktu? Mengapa? Ya, karena kami kompak saat melangkahkan kaki. Soal nomor 2. Bagaimana pengaruh gerak yang dilakukan setiap anggota kelompok terhadap pencapaian tujuan dalam permainan? Jelas sangat berpengaruh agar kelompok berhasil mencapai tujuan. Soal nomor 3. Apa kesulitan yang kamu hadapi saat bermain bakia? Menjaga keseimbangan langkah antar anggota kelompok. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman satu kelompok saat bermain bakia? Kita harus membantu teman saat ada teman yang terjatuh. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Ayo berlatih. Saat bermain bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Bekerjalah dalam kelompok. Buat peta pikiran tentang indera pendengar dan sajikan di depan kelas. Gambar peta pikiran seperti ini kita akan bahas di slide berikutnya. Bagian-bagian indera pendengar ada. 1 itu daun telinga, rongga telinga luar, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, rumah siput, saluran setengah lingkaran. Nanti kalian bisa mencari contoh yang lain. Cara kerja indera pendengar. Suara masuk ke telinga dan ditangkap gendang telinga.
Gendang telinga bergetar lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak sehingga kita dapat mendengar. Cara merawat indera pendengar. Periksakan telinga secara rutin. Jangan garuk telinga ketika terasa gatal. Jaga kebersihan telinga. Jaga telinga agar tetap kering. Silakan kalian cari contoh yang lain. Fungsi indera pendengar. Telinga merupakan indera pendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, rawatlah telingamu dengan baik. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi seperti pembelajaran sebelumnya. Namun, kali ini kamu harus mencari alat sendiri dan mencoba membunyikannya. Kamu bisa mencari berbagai peralatan seperti kertas, kayu, dan sebagainya. Lakukanlah permainan bunyi bersama dengan teman kelompokmu. Secara bergantian, kamu bisa menebak sumber bunyi yang dibunyikan temanmu. Ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan benda secara bergantian, minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Berapa kali kamu bisa menebak sumber bunyi? Sumber bunyi mana yang mudah kamu tebak? Sumber bunyi mana yang sulit kamu tebak? Tulislah laporanmu pada tempat yang tersedia. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, benda bergetar sebagai sumber bunyi. Tujuan percobaan, menjelaskan cara perambatan bunyi. Alat dan bahan yang digunakan, botol minuman, tempat sampah plastik, gitar. Langkah kerja ini bisa kalian lihat di halaman 104 ya, yang warnanya kertasnya ada warnanya. Ambillah berbagai macam benda. Kamu dan beberapa temanmu bersembunyi di tempat berbeda sambil memegang benda. Bunyikan benda secara bergantian. Minta temanmu menebak siapa pemegang benda. Tebak sumber bunyi benda dengan temanmu secara bergantian. Hasil percobaan, suara yang paling sering ditebak adalah gitar karena suaranya paling berbeda. Sementara botol minuman dan tempat sampah plastik sulit ditebak. Kesimpulannya, benda bergetar dapat menimbulkan bunyi. Ayo membaca. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Ayo kita ingat kembali, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Paragraf 1 dari teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas
tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Paragraf kedua. Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Paragraf 3. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Sekarang kita bahas paragraf 1. Gagasan pokoknya, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Gagasan pendukungnya, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Kita lanjut ke halaman 107 di paragraf kedua. Gagasan pokoknya, warga bekerja bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Gagasan pendukungnya, sejumlah warga menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kita lanjut ke paragraf terakhir, paragraf 3. Gagasan pokoknya menghias tong sampah baru. Gagasan pendukung, Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hayo, kita sudah belajar apa tadi? 1. Kita sudah bermain permainan bakia. Terus, indera pendengar dan fungsinya. Mengapa saling menghormati perbedaan sangat penting? Dengan saling menghormati akan muncul sikap persatuan dan kesatuan. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah bersama orang tuamu tentang pentingnya memelihara indera pendengaran. Catatlah contoh-contoh kegiatan merawat indera tersebut. Berikan hasilnya kepada gurumu.
Sampai di sini anak-anak. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.